teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean terbaru. Nah, kalau sudah melihat pertandingan tadi ya saat melawan Tanzania ini, memang ya secara ball possession Indonesia selalu dominan, baik di lini belakang dan di lini tengah. Ini sepertinya ya kita memberi banyak pelajaran lah kepada Tanzania, dan kita sepertinya juga menjadi formula baru ya, bahwa sebenarnya apa yang sudah menjadi kekurangan Sintayong ketika di lini tengah itu sudah dilengkapi oleh Tom Haye, dan itu terbukti. Dan jelas ya, apa yang menjadi target Sintayong untuk laga ini adalah bagaimana ya bisa menempatkan ya susunan terbaik untuk timnas Indonesia melawan Irak dan juga Filipina. Nah, susunan inilah yang menurut saya perlu ya untuk dibahas untuk menentukan peta kekuatan timnas Indonesia, karena antara pemain inti dan juga pemain cadangan saat ini itu sekuatnya ya sama bagusnya. Oke, jangan lupa untuk membangun channel ini ya. Saya akan membahas mengenai line up ya. Line up yang mungkin ini juga 90% lah bisa digunakan nanti, karena melihat dari pertandingan melawan Tanzania ini. Jangan lupa ya untuk tekan like-nya, komen, juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, kalau kalian melihat di babak pertama tadi tonton ya, bahwa sebenarnya pertandingan ini ya dimainkan oleh ya pemain yang memiliki pengalaman bersama timnya dan jam terbangnya banyak. Ini itu terbukti sekali, tidak bisa dibantahkan. Hernando Ari kiper jelas, kemudian sosok Rizky Ridho, kemudian Jordi Amat, dan juga di situ ada sosok Sandy Walsh ya, dan juga sampai di si striker pun ya, mereka adalah pemain-pemain yang sangat memiliki kontribusi penuh di timnya, bahkan saat jadi starter. Kecuali sosok Ferdinand ya, sisa adalah pemain starter. Ini menunjukkan bahwasannya Sintayong ya ingin ya perkuat kedalaman skuadnya dengan pemain-pemain yang memang memiliki jam terbang yang tinggi. Oke, di sini saya langsung saja menuju tactical board ya mengenai skuad timnas Indonesia ya. Untuk kiper, tentu kita masih memiliki satu sosok yang menurut saya ini akan menjadi pemain inti, yakni sosok Hernando. Nah, Hernando Ari ini posisinya memang sangat luar biasa. Dirinya tak tergantikan ya bersama Adi Satrio di timnas Indonesia saat ini ya. Dan menurut saya kemampuannya saat ini membuktikan sebenarnya Hernando masih layak untuk menjadi inti. Oke, selanjutnya ini pemain yang saya 100% bisa ditekan, 100% pemain ini diturun saat melawan Jawabannya jelas, karena Jordi Amat ini sebagai ini ya pemain tertua dan juga dia memiliki gaya kepemimpinan serta ya mentalitasnya ini sangat dibutuhkan. Walaupun nanti mungkin ya Jordi Amat diganti di babak kedua, menurut saya tidak masalah. Yang jelas saat melawan Irak, karena tidak adanya sosok Jay Ijaz ya, Jordi Amat tetap akan menjadi back tengah yang sangat kokoh. Oke, kemudian selanjutnya ini di posisi sebelah back kanan ya, tentu dengan kemampuan sosok Sandy Walsh ya dan juga kontribusinya bersama timnas itu sangat luar biasa, sehingga ya sosok Sandy Walsh menurut saya tetap akan menjadi pemain inti dan ditempatkan di posisi back kanan, karena di sini kekuatan kita dan juga sebenarnya kelemahannya itu selalu ada di kanan. Ini menunjukkan bahwa Sandy Walsh harus lebih rapi ya. Sandy Walsh jangan sampai telat turun jika memang membantu lini penyerangan. Nah, tetapi dari segi apapun ya, Sandy Walsh menurut saya masih tetap terbaik untuk menjadi starter. Oke, kemudian jelas ya, ini sosok Rizky Ridho, kemudian Nathan Cho, kemudian ada juga Justin Hubner. Ini mereka juga sangat luar biasa ya. Komposisi di sini, kemudian juga kompetisi di sini itu sudah bagus, sehingga untuk sosok Rizky Ridho menurut saya menjadi Sintayong. Oke, untuk di lini tengah, nah, yang membedakan timnas saat ini dengan sebelumnya ya, bagaimana lini tengah kita itu hidup, dan sosok Ivar Jenner itu akhirnya memiliki tandem yang sangat bagus ya. Ivar Jenner ya, kalau dilihat pertandingan saat melawan Tanzania, dia selalu menjadi
defensif ya, defensive midfielder. Dia selalu menjadi gelandang bertahan. Dan di posisi gelandang bertahan itu sebenarnya posisinya itu sangat bagus. Bahkan ya ketika Sandy maju ya, Sandy Walsh ya, dia mampu untuk mengganti posisi dari Sandy Walsh. Ataupun jika ya sosok Jordi Amat masuk ataupun dia ke depan ya, sosok Jenner itu yang membantu turun ya, bahkan menjadi back. Ini membuat sebenarnya posisi Jenner ini sangat bagus sekali dan duet dengan Tom Hayi di sini. Oke, tetapi secara posisi saja kita menggunakan formasi 3-4-3. Nah, di sini Asnawi ini sebenarnya dengan Tanzania seharusnya dia mampu ya bisa untuk belajar lebih banyak atas beberapa kesalahan. Yang jelas kesalahannya contoh ya, ini telat turun. Nah, ini telat turun ini sebenarnya antara Asnawi dan juga Sandi ini banyak PR saat melawan Tanzania. Semoga saja untuk lawan Irak nanti ini tidak terjadi lagi. Oke, ini untuk Asnawi. Tetapi mungkin jika memang ya Asnawi tidak dimainkan ya bisa saja Sandy Walsh itu di tengah, kemudian nanti Rizky Ridho di kiri, kemudian Nathan Cho itu di kanan ataupun dibalik ya, Nathan Cho di kiri kemudian Ridho di kanan, itu juga bisa. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk di sini ya tetap ya sosok Shane Patinama menurut saya semenjak dirinya pulih dari cedera ya penampilan sangat bagus. Jadi untuk melawan Irak menurut saya apalagi ya dari posisi kemarin waktu di Basra ya dia mencetak gol ya, menurut saya motivasi dirinya untuk menunjukkan lagi yang terbaik di GBK itu masih ada. Nah, itu sosok Shane Patinama. Oke. Kemudian untuk striker menurut saya tidak ada perubahan yang signifikan ya. Memang kendala kita di pertandingan saat lawan Tanzania ini adalah di striker. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pemain seperti Ragnar Oratmangun, kemudian juga Rafael Struijk, kemudian juga Marcelino Ferdinand, ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketiga pemain ini sebenarnya hanya tinggal chemistry saja. Dari segi komunikasi sudah bagus, kemudian bagaimana lini tengah membantu juga sudah bagus, tetapi chemistry-nya menurut saya ini belum dapat, sehingga ya ketika melawan Irak nanti tidak ada opsi lain kecuali memainkan tiga pemain ini. Karena memang ketiga pemain ini yang memiliki ya komunikasi baik ya dalam hal ini ketika di lapangan. Bukan berarti ketika di babak kedua dilihat ya beberapa pemain ini tidak bagus, bukan seperti itu. Kemudian rotasi Sintayong juga tidak bagus. Tetapi dengan skuad dan juga komposisi saat melawan Tanzania di babak pertama itu adalah pola yang dilakukan oleh Sintayong, kemudian taktik yang dilakukan Sintayong, apakah ya dengan impresivitas ya yang dilakukannya itu akan mampu meredam serangan-serangan dari Irak ya ataupun Filipina nantinya. Yang jelas menurut saya dengan formasi 3-4-3 dengan skuad seperti ini tetap akan digunakan karena tidak ada pilihan lain. Kecuali kalau misal Verndong itu bisa debut, kemudian juga mungkin Jay Ijaz bisa debut, ini pasti akan ada beberapa perombakan ya. Tetapi ketika mereka tidak bisa debut, akan kuat berarti akan ada beberapa rotasi seperti Nathan masuk, Justin juga masuk, mungkin Arhan juga bisa masuk di babak kedua ya saat melawan Irak dan sebagainya. Egy pun juga bisa. Ya menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus. Yang jelas kerangkanya 90% ini akan seperti ini. Bagaimana menurut kalian teman-teman dengan line up seperti ini ya? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk bisa mengalahkan Irak dan juga Filipina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.